Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raswati dengan NIM 2012-20086. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester video pembelajaran Usul Fiqh 2, dosen pengampu Ibu Rina Yuliana, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dilalah dalam pandangan aliran mutakalimin atau jumhur. Dilalah dalam pandangan aliran mutakalimin atau jumhur ialah dilalah atau dalil yang merujuk pada argumentasi atau bukti yang digunakan untuk mendukung suatu pendapat atau keyakinan. Dalam pandangan aliran mutakalimin atau jumhur, terdapat beberapa jenis dilalah yang sering digunakan, antara lain yaitu yang pertama, dilalah Al-Quran. Argumentasi atau bukti yang berasal dari teks Al-Quran. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama hukum Islam dan ayat-ayatnya sering digunakan untuk mendukung suatu argumen atau keyakinan. Yang kedua yaitu dilalah as-sunnah. Argumentasi atau bukti yang berasal dari hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah juga dianggap sebagai sumber hukum Islam yang penting, dan hadis-hadis yang sahih seringkali menjadi landasan bagi penjelasan atau hukum-hukum Islam. Yang ketiga yaitu dilalah al-ijma. Argumentasi atau bukti yang berasal dari kesepakatan umat Islam atau ijma. Ijma mengacu pada kesepakatan umat Islam dalam suatu masalah tertentu. Setelah kematian Nabi Muhammad SAW, kesepakatan umat Islam dianggap sebagai otoritas yang kuat dalam menetapkan hukum. Yang keempat yaitu adalah dilalah al-qiyas. Argumentasi atau bukti yang berasal dari analogi atau perbandingan. Qiyas digunakan ketika tidak terdapat hukum langsung dalam Al-Quran atau As-Sunnah untuk suatu masalah. Dan prinsip-prinsip yang ada digunakan untuk menarik kesimpulan analogis. Yang kelima yaitu dilalah al-aql. Argumentasi atau bukti yang berasal dari akal atau rasionalitas. Al-aql digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks agama serta mengambil keputusan dalam hal-hal yang tidak secara langsung oleh teks-teks agama. Menurut pandangan aliran mutakalimin atau jumhur, penggunaan dilalah ini menjadi penting dalam menjelaskan dan mengembangkan hukum-hukum Islam, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis dan filosofis. Nah, dilalah dalam pandangan aliran mutakalimin atau jumhur dapat terbagi menjadi dua, yaitu dilalah mantuk dan dilalah mafhum. Dilalah mantuk dapat diartikan dengan madallah alaihi lafdu fi mahalli nutqi, yang artinya itu suatu makna atau pemahaman yang ditunjukkan lafaz dalam ucapan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa mantuk mengacu pada hukum. Sebagai contoh, seorang laki-laki dilarang menikahi anak perempuan tirinya yang masih di bawah perwalinya. Mantuk berarti yang diucapkan. Menurut konsepnya, suatu makna atau definisi diambil dari susunan lafaz itu sendiri. Menurut Abdul Hamid Hakim, dalam bukunya yang berjudul Mabadi Awaliyah mengatakan, mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh suatu bagian lafaz di tempat pengucapannya. Jadi, mantuk adalah yang ditunjukkan oleh lafaz di tempat pengucapan, yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak berada di tempat pengucapan. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waroba bikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum. Yang artinya, diharamkan atasmu mengawini anak-anak tiri yang berada dalam asuhmu dan istri-istri yang telah kamu gauli. Pada ayat ini dapat dipahami bahwa mantuknya menunjukkan dengan jelas haramnya mengawini anak tiri yang berada di bawah asuh suami dan istri yang sudah digauli. Mantuk ini dalam istilah Hanafiyah disebut dengan ibarah an-nas, isyarah an-nas dan iktidah an-nas. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
yang artinya ialah Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbaik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat tersebut terdapat dua pengertian, mantuk dan mafhum. Secara mantuk menunjukkan bahwa lafaz adalah larangan secara tekstual mengucapkan oh atau ah kepada kedua orang tua. Secara mafhum menunjukkan bahwa memukul dan menyiksa kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang dilarang secara tersirat. Secara garis besar, dilalah mantuk terbagi menjadi dua, yaitu mantuk sahih atau mantuk yang jelas, yang kedua yaitu mantuk ghairu sahih atau mantuk yang tidak jelas. Yang B yaitu mafhum, madalla alaihi lafdu la fi mahalli nutqi, yaitu mafhum adalah mengambil pengertian dari yang tidak diucapkan atau yang tidak tertulis. Mafhum terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukallafah, sebagaimana beberapa penjelasan berikut. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah menetapkan hukum dari makna mantuk yang diucapkan. Contohnya, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang menyakitkan perasaannya. Kata fala taqul lahuma uffin, mafhum muwafaqahnya ialah adalah mencaci dan menghina. Demikian juga janganlah kamu mendekati zina. Maka mafhum muwafaqahnya dari kata taqrabuz zina adalah berduaan dan berpacaran. Kemudian mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fatwa Alkitab, ialah makna tersirat pada suatu perkataan dari yang lebih pantas untuk diberlakukan daripada makna tersuratnya. Misalnya seperti larangan memukul orang tua, berbuat zalim kepada mereka. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Yang artinya, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dari ayat di atas menerangkan bahwa kata-kata yang keji saja tidak boleh atau dilarang, apalagi memukulnya. Yang B yaitu lahnul Alkitab, ialah suatu hukum yang tersirat tidak diucapkan dari suatu ucapan, sama seperti hukum yang tersurat atau yang diucapkan, seperti firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 10, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'iron. Quran surah An-Nisa ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka yang masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa membakar atau menghabiskan harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta anak yatim yang hukumnya dilarang atau diharamkan. Baik fatwa Alkitab atau lahnul Alkitab termasuk mafhum muwafaqah, disebabkan makna yang tidak disebutkan itu hukumnya sesuai dengan hukum yang diucapkan, meskipun hukum itu memiliki nilai tambahan pada yang pertama dan pada yang kedua. Yang kedua yaitu mafhum mukallafah. Mafhum mukallafah adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat atau menetapkan maupun nafi atau mengindahkan. Mafhum mukallafah terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama yaitu mafhum al-wasfi atau sifat. Mafhum al-wasfi adalah sifat yang terbatas pada alam yang berhubungan dengan sahnya, berbeda dengan hukum. Pemahaman sifat terdiri menjadi 3 bagian, yaitu sifat, deskripsi, keadaan, dan jumlah. Sebagai sabda Rasulullah SAW, Fisaimati minal ghanami zakah, yang artinya para binatang yang digembalakan itu ada kewajiban zakat. Mafhum mukallafah dari pernyataan tersebut adalah bahwa binatang yang diberi makan bukan yang digembalakan.
yang menjadi fokus pembicaraannya. Yang kedua, yang B, yaitu mafhum ilat. Mafhum ilat ialah hukum yang diberlakukan adalah menghubungkan hukum tersebut dengan ilat atau alasan dibaliknya. Contohnya ialah mengharamkan minuman-minuman keras karena sifatnya yang memabukkan. Yang C, mafhum syarat. Mafhum syarat adalah petunjuk atau pengandaian atau yang memberikan batasan atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu hukum dapat berlaku, serta menunjukkan adanya kemungkinan berlakunya hukum yang sebaliknya. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, seperti dalam surat At-Talaq ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamla. Yang artinya, jika mereka istri-istri yang dicerai itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sebagaimana sampai mereka melahirkan. Mafhum mukhalafah dari pernyataan tersebut adalah bahwa istri-istri yang tidak sedang hamil, yang telah diceraikan, tidak wajib diberi nafkah, sementara istri yang sedang hamil wajib diberi nafkah. D. Mafhum ghiyah. Mafhum ghiyah atau pengertian dengan batas akhir adalah pengucapan yang menunjukkan hukum sampai pada ghiyah, batasan atau hinggaan. Hingga lafal ghiyah ini ada kalanya dengan ilah dan hatta, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Yang artinya, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku-siku. Nah, mafhum ghiyah dari ayat tersebut adalah bahwa tidak cukup hanya membasuh tangan dengan secara ringan, tetapi harus membasuh hingga mencapai siku-siku. Dalam ayat tersebut terdapat pengajaran bahwa ketika melakukan wudhu atau mencuci tangan dalam konteks ibadah, penting untuk memastikan bahwa kita membersihkan dan membasuh tangan dengan menyeluruh hingga sampai ke siku-siku. Nah, yang selanjutnya mafhum hasr. Nah, mafhum hasr adalah pembatasan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Nah, mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah bahwa selain Allah tidak boleh disembah dan tidak boleh dimintai pertolongan. Dengan kata lain, hanya Allah lah yang memiliki hak untuk diibadahi dan mendapatkan pemohonan pertolongan. Oleh karena itu, ayat tersebut menekankan bahwa kepada Allah kita harus menyembah dan meminta pertolongan. Yang selanjutnya mafhum laqab. Hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Nah, mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah bahwa selain para ibu, pernikahan diharamkan. Dengan kata lain, ayat tersebut menyatakan larangan untuk menikahi para ibu. Dalam konteks ini, mafhum mukhalafah mengandung bahwa hubungan pernikahan dengan para ibu adalah dilarang dan diharamkan dalam Islam. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.